Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Prayogo Pujiono MKom yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Faiz dengan NIM 60324008. Yang kedua ada Naila Dinah dengan NIM 60324046. Dan kemudian saya sendiri, Ari Maulida Aprilia dengan NIM 60324068. Di sini kita akan membahas mengenai perulangan bersarang. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian perulangan bersarang atau nested loop. Pengertian perulangan bersarang atau nested loop. Nested loop adalah struktur perulangan yang digunakan di beberapa kondisi untuk menyelesaikan sebuah algoritma permasalahan pada programming. Nested loop merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping, while, for, dan do while, dapat terdapat blok looping, while, for, dan do while yang lain. Struktur nested loop for. Nested loop for adalah perulangan for yang berada di dalam perulangan for lainnya. Dengan kata lain, satu loop dijalankan di dalam loop lain, sehingga untuk setiap iterasi dari loop luar, loop dalam akan berjalan sepenuhnya. Berikut merupakan sintaks loop for. Pada kode ini kita menggunakan nested loop, berarti terdapat satu perulangan di dalam perulangan lain. Perulangan luar akan berjalan sebanyak jumlah iterasi yang ditentukan, dan setiap kali perulangan luar berjalan, perulangan dalam akan berjalan dari awal sampai akhir. Hal ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencetakan pola, iterasi matriks, dan pemrosesan data dalam 2 dimensi. Setelah perulangan dalam selesai, perulangan luar bisa menjalankan perintah tambahan sebelum kembali mengulangi prosesnya. Konsep ini sangat berguna dalam pemrograman untuk mengelola struktur data yang kompleks atau untuk mengoptimalkan algoritma dengan cara yang lebih efisien. Berikut adalah studi kasus nested loop for. Program ini dibuat untuk mencetak tabel perkalian dari angka 1 hingga 10 menggunakan nested loop for. Pertama, kita menggunakan perulangan luar untuk menentukan angka yang akan dikalikan dari 1 sampai 10. Di dalamnya ada perulangan kedua yang mengalihkan angka tersebut dengan angka lain dari 1 sampai 10. Hasil perkalian setiap angka ditampilkan dalam satu baris, dengan setiap nilai dipisahkan menggunakan tab garis atau T agar lebih mudah dibaca. Setelah satu baris selesai dicetak, program akan pindah ke baris baru dan mengulangi prosesnya untuk angka berikutnya. Dengan cara ini kita dapat menghasilkan tabel perkalian dengan format yang rapi dan mudah dipahami. Perulangan bersarang while atau nested loop while. Nested loop while adalah perulangan while yang berada di dalam perulangan while lainnya. Loop luar atau while pertama mengontrol beberapa kali loop dalam akan berjalan. Loop dalam atau while kedua akan berjalan sepenuhnya setiap kali loop luar berjalan satu kali. Berikut adalah sintaks dari nested loop while. Yang pertama adalah while dan di dalamnya ada kondisi, kemudian di bawahnya ada while lagi, kemudian kondisi. Di bawahnya ada statement dari inside loop, kemudian statement dari outer loop. Di kasus nested loop while, program tersebut digunakan untuk mencetak pola bintang dengan 3 baris dan 5 kolom menggunakan nested loop while. Penjelasan studi kasus dari nested loop while. Yang pertama kita menuliskan include IOStream. Ini digunakan untuk operasi input dan output dalam C++. Kemudian kita menuliskan using namespace std. Ini mengizinkan penggunaan elemen dalam std tanpa harus menuliskan std. Kemudian kita membuat fungsi main. Ini fungsi utama tempat eksekusi program dimulai. Kemudian looping pertama atau while i kurang dari sama dengan 3. Looping ini mengontrol jumlah baris yang dicetak sebanyak 3 kali.
Kemudian variabel i dimulai dari 1 dan akan bertambah hingga mencapai 3. Kemudian looping kedua, yaitu while j kurang dari sama dengan 5. Variabel j dimulai dari 1 dan akan bertambah hingga mencapai 5. Loop ini mengontrol jumlah bintang yang dicetak setiap baris. Kemudian cout bintang. Ini untuk mencetak karakter bintang tanpa harus pindah baris baru. Kemudian C++ digunakan untuk menambah nilai variabel j sebanyak 1 kali pada setiap iterasi dalam loop dalam. Cout handle digunakan untuk pindah ke baris baru setelah mencetak 5 bintang. I++ berfungsi untuk menambahkan nilai i untuk iterasi selanjutnya. Berikut adalah output dari program tersebut. Bisa dilihat bahwa ini menampilkan pola bintang dengan 3 baris dan 5 kolom. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi nested loop dual. Nested loop dual adalah salah satu jenis perulangan dalam C++ yang menjalankan blok kode setidaknya 1 kali, kemudian mengevaluasi kondisi untuk menentukan apakah perulangan harus berlanjut atau berhenti. Nested loop dual berarti dual di dalam dual lainnya. Dengan kata lain, loop dalam dijalankan untuk setiap iterasi loop luar. Di sini ada sintaks dual, di mana terdapat do blok kode luar dan do blok kode dalam, serta while kondisi dalam dan while kondisi luar, di mana do digunakan untuk mengeksekusi kode minimal sekali sebelum mengecek kondisi, sedangkan while itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi setelah eksekusi pertama menentukan apakah perulangan bisa berlanjut ataupun berhenti. Di sini terdapat do pertama itu selalu jalankan minimal 1 kali, sedangkan untuk do kedua itu berjalan sampai kondisinya false. Namun setelah loop dalam selesai dieksekusi, maka loop luar akan memeriksa while, di mana jika while-nya itu bernilai true, maka akan mengulang kembali ke awal pada kode program yang ada di atasnya. Namun, jika while-nya itu bernilai false, maka program akan berhenti. Baik, langsung saja lanjut ke studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus untuk membuat sistem login sederhana, di mana pengguna harus memasukkan username dan password yang benar. Jika username dan password salah, maka akan memasukkan atau mengulangi menu login awal, di mana pengguna harus memasukkan username dan password kembali. Namun jika username dan password itu benar, akan lanjut ke menu utama, di mana menu utama terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan profil dan juga sebelum meninggalkan profil ada pilihan logout. Setelah selesai memilih menu, maka program akan secara otomatis berhenti dan lanjut melooping login ulang. Berikut merupakan kode programnya. Langsung masuk ke penjelasan setiap blok kodenya. Di situ ada blok kode include iostream, di mana include iostream itu diperlukan untuk menggunakan fungsi input output ataupun cout cin. Sedangkan saya memasukkan juga include string itu digunakan agar bisa bekerja dengan string karakter yang lebih kompleks. Terus ada using namespace std, itu agar memudahkan kita untuk tidak kembali menuliskan std cout di setiap blok kode. Lanjut ke menu int main. Di bawah itu ada string username atau password. String username, password, (2) itu digunakan untuk menyimpan username dan password yang dimasukkan pengguna. Terus ada variabel const, di mana variabel const itu digunakan untuk nilai string user dan string pass itu tidak bisa diubah, karena pada dasarnya itu merupakan string user dan string pass adalah nilai yang selalu benar yang akan ditampilkan di dalam program. Const string user sama dengan admin,
itu nilainya tidak bisa diubah selama program berjalan, agar memastikan username yang benar itu selalu admin. Dan sedangkan untuk const string pass 12345 itu const juga digunakan untuk password agar tidak bisa diubah dalam program. Ini juga memastikan agar password yang benar selalu 12345 dan 5. Terus yang di bawahnya ada int pilihan titik koma, di mana ini untuk menyimpan variabel input pilihan menu. Masuk ke do pertama itu digunakan untuk memulai perulangan login. Perintah dalam do akan dijalankan minimal sekali. Cout masukkan username itu akan menampilkan prompt untuk memasukkan username. Sin username itu untuk mengambil input username dari pengguna. Cout masukkan password untuk menampilkan prompt untuk memasukkan password. Sin password untuk mengambil input password dari pengguna. If username sama dengan user dan password sama dengan pass, itu digunakan untuk mengecek apakah input username dan password cocok dengan yang sudah ditetapkan, yaitu user dan pass. Jika benar, maka akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu utama. Jika salah, maka akan kembali ke awal perulangan login. Masuk ke loop do kedua, itu digunakan untuk menu utama dan juga untuk menampilkan pilihan menu, yaitu ada dua pilihan menu, yaitu lihat profil dan juga logout. Sedangkan di situ ada scene pilihan, itu digunakan untuk menyimpan input pengguna untuk memilih menu. Switch dalam kurung pilihan itu memeriksa pilihan pengguna. C1 maka menampilkan menu profil, di mana menu profil itu akan menampilkan sebuah username dan status sebagai admin. Cout username user NTL itu digunakan untuk menampilkan username dari variabel constant user. Di situ saya menambahkan break agar dapat menghentikan eksekusi dalam switch. Bagaimana jika tidak ada break? Maka yang akan terjadi ketika mengeklik atau memasukkan dan masuk ke menu profil, username dan status itu akan, saya ulangi, di sini saya menambahkan menu break itu untuk menghentikan eksekusi dalam switch. Bagaimana jika ada menu break? Tidak ada break, maka yang akan terjadi, program akan berlanjut ke menu logout dan akan menampilkan menu logout tanpa memasukkan pilihan logout. Terus selanjutnya, case 2. Jika pengguna memilih 2, maka program akan logout dan kembali ke login awal dan akan memunculkan sebuah output, yaitu logout berhasil dan kembali ke login. Di sini juga menambahkan break agar bisa mengeksekusi atau memberhentikan eksekusi dalam program. Default cout pilihan tidak valid coba lagi, itu artinya jika input bukan 1 atau 2, maka program akan menampilkan pilihan tidak valid. Sedangkan yang while pilihan tidak sama dengan 2, itu berarti menu akan terus berulang sampai user memilih logout. Jika pilihan yang dimasukkan adalah 1 tidak sama dengan 2, itu akan bernilai true, maka ketika while ini bernilai true, dia akan mengeksekusi kembali atau melooping ulang kode yang ada di atasnya. Jadi jika ingin memberhentikan program, maka di dalam while kondisi dalam ini harus bernilai false, maka program akan berhenti. Dalam kata lain, program akan terus berjalan sampai pengguna memilih logout. Terus else login gagal username atau password NTL itu digunakan jika username atau password salah, maka akan menampilkan sebuah pesan error dan login ulang. While true atau perulangan utama tidak akan berhenti, sehingga program akan selalu kembali ke login setelah logout. Terus yang terakhir, return null. Return null itu digunakan untuk mengembalikan 0 untuk menunjukkan program berjalan dengan sukses. Oh ya, kenapa tadi ada break? Jika tidak ada break,
dalam CS1 maupun CS2, maka program akan mengalami fault drop, di mana program akan selalu melooping ulang dan menampilkan semua pilihan menu dalam satu waktu yang bersamaan. Juga untuk struktur if else, kenapa ada di dalam blok do dan while itu karena struktur if else itu memang keberadaannya berada dalam loop do while, di mana dia berperan untuk memastikan bahwa login selalu dieksekusi minimal satu kali pada do, maupun jika pengguna salah memasukkan login, program tidak keluar, tetapi kembali meminta input. Else dieksekusi hanya jika kondisi if salah. Jika username dan password benar yang ada di program di atas, yang ada program di sini, yaitu program akan masuk ke menu utama. Namun jika username dan password salah, maka program menampilkan pesan login gagal. Dalam artian, duel ini bisa diartikan sebagai loop yang bersarang untuk membuat program yang melakukan perulangan dalam perulangan. Mungkin cukup sekian dari saya.